Yes ya now. Wes. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok kualitatif 3B akan mempresentasikan proposal kami dengan judul Peran Guru dalam Membentuk Karakter Disiplin melalui Kegiatan Literasi Pagi di SD Negeri Jenggawah 1 Jember. Dengan anggota kelompok Dita Ainul Kamala, Imelda Megakanaya, Nia Nadifatul Ula, Naurana Nazwa Syafa Kamilah, dan Azarina Aska Humairah. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama untuk menjelaskan bagaimana proposal kami. Kepadanya dipersilahkan. Baik, jadi aku akan menjelaskan tentang konteks penelitian dari penelitian kelompok kami. Yang pertama yaitu rendahnya minat baca siswa. Rendahnya minat dan motivasi peserta didik untuk membaca saat ini menjadikan sebab mengapa minat baca siswa, khususnya siswa di tingkat sekolah dasar, mendapatkan perhatian khusus melalui kegiatan atau program literasi dasar dan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan. Karena melalui program ini, siswa akan dituntut untuk membiasakan membaca setiap hari. Melalui pembiasaan ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk memiliki kemampuan baca dan tulis yang lebih dengan tujuan agar siswa memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup untuk dapat bersaing dan mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, menumbuhkan karakter disiplin. Khusus di jenjang sekolah dasar, karakter disiplin perlu ditanamkan sejak dini karena pada masa ini anak berada dalam tahap pembentukan jati diri, nilai, dan kebiasaan hidup. Peran guru dalam proses ini sangat penting. Guru bukan hanya pengajar yang menyampaikan materi, melainkan juga teladan moral, motivator, dan pembimbing karakter siswa. Salah satu kegiatan yang berpotensi untuk membentuk karakter disiplin secara konkret dan berkelanjutan adalah literasi pagi, yaitu kegiatan membaca 15-30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, melakukan pembiasaan dan penguatan untuk pembentukan perilaku. Sesuai dengan teori behaviorisme B.F. Skinner yang menekankan pentingnya pembiasaan atau habit formation dalam pembentukan perilaku, dalam konteks ini, disiplin siswa dapat dibentuk melalui rutinitas yang konsisten seperti literasi pagi, disertai dengan penguatan atau reinforcement dari guru berupa pujian, penghargaan, atau teguran yang mendidik. Guru berperan sebagai penguat eksternal yang memberi stimulus agar siswa terus menginternalisasi perilaku disiplin. Sejalan dengan itu, Albert Bandura melalui teori pembelajaran sosial atau social learning theory menekankan bahwa anak belajar melalui observasi dan peniruan. Guru sebagai figur penting di kelas memiliki kekuatan besar sebagai model dalam membentuk perilaku siswa. Ketika guru menunjukkan sikap disiplin dalam melaksanakan literasi pagi, siswa cenderung akan meniru perilaku tersebut. Yang terakhir yaitu lingkungan belajar yang mendukung. Dampak positif dari kegiatan ini mulai terlihat dari perubahan perilaku siswa, terutama dalam aspek kedisiplinan. Siswa mulai terbiasa datang lebih awal, mengikuti kegiatan dengan tertib, serta menunjukkan inisiatif pribadi dalam membaca. Selain itu, penyediaan buku oleh sekolah dan dukungan lingkungan kelas yang mendukung aktivitas membaca juga menunjukkan bahwa faktor lingkungan belajar yang mendukung juga menunjang pembentukan karakter siswa. Lingkungan yang kaya bacaan dapat menumbuhkan minat baca sekaligus membentuk sikap tanggung jawab dan kemandirian dalam belajar. Kemudian, peran guru dalam membentuk karakter disiplin.
Dalam konteks ini, peran guru sangat penting dalam mendorong peningkatan literasi peserta didik. Melalui perannya, guru dapat menanamkan serta menjaga semangat literasi, sehingga peserta didik tumbuh menjadi individu yang memiliki minat baca dan tulis yang tinggi. Udah, next. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Yang pertama, bagaimana peran guru dalam membentuk karakter disiplin siswa melalui kegiatan literasi pagi di SDN Jenggawa 1 Jember. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan kegiatan literasi pagi di SDN Jenggawa 1 Jember. Dan yang ketiga, apa faktor penghambat dan pendukung guru dalam membentuk karakter disiplin siswa melalui kegiatan literasi pagi di SDN Jenggawa 1 Jember. Next. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana peran guru dalam membentuk karakter disiplin siswa melalui kegiatan literasi pagi di SDN Jenggawa 1 Jember. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan literasi pagi di SDN Jenggawa 1 Jember. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa faktor penghambat dan pendukung guru dalam membentuk karakter disiplin siswa melalui kegiatan literasi pagi di SDN Jenggawa 1 Jember. Sudah. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan karakter, khususnya dalam konteks pembentukan karakter disiplin melalui literasi pagi di jenjang sekolah dasar. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya kajian ilmu, pendidikan, dan strategi pembelajaran berbasis karakter. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Pada manfaat praktis ini terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu bagi peneliti. Pada bagi peneliti ini, penelitian ini memberikan pengalaman empiris bagi peneliti dalam menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta menambah wawasan tentang implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar melalui literasi pagi. Yang kedua, bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengembangkan serta mengoptimalkan kegiatan literasi pagi sebagai sarana pembentukan karakter disiplin peserta didik. Yang ketiga, bagi instansi universitas. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain dalam mengembangkan studi-studi sejenis, serta sebagai bahan ajar dalam mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan karakter, literasi, dan metode kualitatif. Yang keempat, bagi instansi pemerintah. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi dinas pendidikan atau lembaga terkait dalam merancang kebijakan dan program literasi yang tidak hanya meningkatkan kemampuan literasi siswa, tetapi juga membentuk karakter positif seperti disiplin sejak dini di tingkat sekolah dasar. Yang terakhir yaitu bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat menjadi acuan awal bagi peneliti berikutnya dalam mengkaji pembentukan karakter disiplin siswa melalui literasi pagi. Peneliti selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup menggunakan metode berbeda atau mengeksplorasi karakter lain. Lanjut. Mbak Nia lanjut. Yang definisi istilah. Selanjutnya yaitu definisi istilah.
Pada penelitian ini, definisi istilah itu ada 3. Yang pertama yaitu peran guru. Apa sih peran guru itu? Peran guru merupakan tanggung jawab dan tindakan yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam membimbing serta mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, teladan, dan motivator dalam proses pembelajaran. Melalui peran tersebut, guru dapat membantu siswa untuk membentuk karakter, meningkatkan pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Peran ini dijalankan secara terencana dan terarah dalam situasi pembelajaran formal. Itu bersikap tertib dan patuh terhadap aturan yang ada, baik di sekolah, rumah, maupun lingkungan sosial. Disiplin terbentuk dari latihan yang terus-menerus dan didorong oleh kesadaran diri, bukan sekedar takut hukuman saja. Seseorang yang memiliki karakter disiplin biasanya itu ia memiliki rasa tanggung jawab, tepat waktu, dan mampu mengatur dirinya sendiri dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehari-hari. Yang ketiga yaitu literasi pagi. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola, dan menggunakan informasi melalui kegiatan membaca dan menulis. Kemampuan ini dapat membuat peserta didik berpikir kritis serta membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang telah diperoleh, sehingga menjadi bekal penting dalam kehidupan selanjutnya. Lanjut, Mbak Imel. Baik, yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu itu digunakan sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan penelitian. Nah, kami mengambil beberapa penelitian terdahulu, di antaranya yang pertama yaitu dari Eva Abribda Pristiawati dengan karyanya dengan judul Peningkatan Literasi Baca dengan Simak Baca bagi Siswa Kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri Munguk. Yang kedua yaitu dari Entin Salihat dengan karyanya yang berjudul Implementasi Program Literasi Pagi. Yang ketiga yaitu dari Intan Pandini Aci dengan judulnya yaitu Implementasi Gerakan Literasi Dasar di SDN Bedus tahun ajaran 2023 atau 2024. Yang keempat yaitu dari Syafaatul Husna dengan karyanya dengan judul Gerakan Literasi dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa ke Sekolah Dasar. Yang kelima yaitu dari Anissa Putri Bungsu dengan karyanya dengan judul Pelaksanaan Literasi Membaca di Sekolah Dasar. Nah, dari kelima penelitian yang saya sebutkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perbedaan dari peneliti terdahulu tersebut berada pada maksudnya terletak pada lokasi penelitian, subjek penelitian, dan hasil penelitian. Nah, pada penelitian terdahulu itu, fokusnya itu mengenai literasi membaca di sekolah dasar dengan fokus penekanannya pada strategi, implementasi, dan evaluasi. Sedangkan pembaharuan pada peneliti yang saat ini yaitu berfokus pada peran pendidik dalam mengembangkan minat membaca anak melalui kegiatan literasi ini. Sudah, Mbak, lanjut. Nah, baik, selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu peran guru. Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, guru juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik. Karakter tidak hanya terbentuk dari lingkungan keluarga ataupun masyarakat, nah tetapi karakter itu juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, di mana guru itu menjadi tokoh sentral dalam proses pendidikan formal. Adapun peran guru yaitu yang pertama sebagai teladan, guru sebagai pendidik, guru sebagai pembimbing dan konselor, guru sebagai fasilitator lingkungan belajar positif, guru sebagai penggerak pendidikan karakter di sekolah. Nah, yang kedua yaitu ada karakter disiplin. Sebagaimana Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2010 menjelaskan bahwa karakter itu adalah nilai-nilai dasar yang membentuk pribadi seorang yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, ataupun kebangsaan. Adapun manfaat untuk melatih kedisiplinan itu ada disiplin membentuk tanggung jawab dan etos kerja, disiplin meningkatkan prestasi, serta disiplin membentuk karakter yang konsisten. Nah, yang terakhir yaitu literasi pagi. Kegiatan literasi pagi sendiri itu adalah salah satu program pembiasaan di sekolah dasar yang bertujuan untuk menumbuhkan minat baca dan membentuk karakter positif siswa. Aktivitas literasi pagi ini sangatlah penting, terutama SD, karena untuk meningkatkan fokus, kemampuan berpikir kritis, dan produktivitas sepanjang hari. Nah, adapun alasan-alasan mengapa sih literasi pagi itu perlu dilakukan? Yang pertama, literasi pagi itu untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus. Yang kedua, meningkatkan keterampilan kognitif. Yang ketiga, mengurangi stres dan kecemasan. Dan yang keempat itu untuk meningkatkan kualitas tidur dan produktivitas. Baik. Selanjutnya yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah langkah prosedur untuk mengetahui fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, motivasi, persepsi. Dalam sudut pandang partisipan secara holistik. Yang dimaksud dengan partisipan adalah orang yang diobservasi, diwawancara, dan dimintai memberikan pendapat, pemikiran, dan data yang diperlukan. Kemudian, yang kedua yaitu jenis penelitian. Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masalah dengan menganalisis secara mendalam terkait kasus tertentu. Dalam penelitian ini, kasus atau fokus yang akan diteliti yaitu tentang peran guru dalam membentuk karakter disiplin melalui kegiatan literasi pagi di SDN Jenggawa 1 Jember. Lokasi pada penelitian ini yaitu berada di Jalan Raya Kawi nomor 14 Jenggawa, Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Lembaga yang diteliti adalah Sekolah Dasar Negeri Jenggawa 1 Jember. Subjek penelitian yang dituju yang pertama yaitu kepala sekolah. Alasan memilih kepala sekolah karena memiliki peran sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama dalam pelaksanaan kebijakan serta pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Dengan melibatkan kepala sekolah, informasi atau permohonan penelitian tentang peran guru dalam membentuk karakter disiplin melalui kegiatan literasi pagi memiliki kemungkinan lebih besar untuk ditindaklanjuti secara resmi dan mendapat
mendapatkan legitimasi. Dan yang kedua, pihak yang dituju yaitu guru kelas. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan siswa, utamanya terkait diterapkannya literasi pagi dalam membentuk karakter disiplin siswa, maka peneliti memilih guru kelas sebagai subjek karena guru kelas merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan siswa sehari-hari. Sudah cukup. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilaksanakan secara berkesinambungan, baik pada saat proses pengumpulan data berlangsung maupun setelah data selesai dikumpulkan. Pendekatan yang digunakan dalam proses analisis ini adalah model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Model ini menekankan bahwa analisis data tidak dilakukan secara linear, tetapi berlangsung secara simultan dan terus-menerus selama proses penelitian. Dalam model interaktif ini, terdapat 4 komponen utama yang menjadi fokus dalam proses analisis, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta verifikasi. Yang pertama yaitu pengumpulan data atau data collection. Data dikumpulkan melalui observasi kegiatan literasi pagi, yaitu dengan cara wawancara yang mendalam dengan guru kelas, kepala sekolah, dan dokumentasi aktivitas literasi. Peneliti mencatat dan merekam penjelasan guru saat kita wawancarai. Yang kedua, yaitu kondensasi data atau data condensation. Kondensasi data adalah proses menyederhanakan dan mengelompokkan data mentah menjadi informasi yang fokus dan relevan. Dalam penelitian ini, data diklasifikasikan ke dalam tema seperti peran guru sebagai teladan, strategi pelaksanaan literasi pagi, dan respons siswa. Yang ketiga, yaitu ada penyajian data atau data display. Penyajian data melibatkan menata dan menyajikan data dengan cara yang memungkinkan penarikan kesimpulan yang jelas. Data disusun dan disajikan dengan cara sederhana, seringkali menggunakan grafik, tabel, atau narasi yang mudah dipahami. Yang terakhir, yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap terakhir ini adalah menarik kesimpulan atau membuat generalisasi berdasarkan temuan yang ditemukan dari analisis tersebut. Dari keseluruhan data, peneliti menyimpulkan bahwa peran guru sangat berpengaruh dalam membentuk karakter disiplin siswa. Guru tidak hanya sebagai pengarah kegiatan, tetapi juga teladan dan penguat nilai-nilai disiplin melalui rutinitas literasi pagi. Kesimpulan ini diverifikasi melalui triangulasi data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu keabsahan data. Nah, pada penelitian kita kali ini, keabsahan data ini menggunakan dua teknik. Yang pertama yaitu teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber yaitu peneliti memberikan pertanyaan kepada beberapa informan, bisa kepada kepala sekolah ataupun kepada guru kelas terkait dengan judul yang kita ambil. Kemudian diolah hingga mendapatkan sebuah hasil kesimpulan. Yang kedua yaitu menggunakan teknik triangulasi teknik. Teknik triangulasi teknik yaitu pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Nah, peneliti itu bisa melakukan observasi pertama di lapangan, kemudian mencocokkan hasil observasi dengan hasil wawancara dengan beberapa informan, yang kemudian diperkuat dengan dokumen yang sudah didapatkan. Sudah, Mbak?
Baik, terima kasih. Selanjutnya, kelompok kualitatif B akan menjelaskan tentang media kami, yaitu berupa PPT interaktif. Baik, teman-teman, langsung saja. PPT interaktif kami yaitu berisi tentang literasi pagi. Nah, yang pertama yaitu ada peran guru. Apa saja sih peran guru itu? Nah, yang pertama ada sebagai pembimbing. Guru itu membimbing siswa dalam proses belajar, memberikan arahan dan dukungan agar siswa mencapai tujuan belajarnya. Nah, yang kedua peran guru yaitu sebagai motivator, yang mana guru memberi semangat dan dorongan kepada siswa agar tetap termotivasi dalam belajar, terutama saat menghadapi kesulitan. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator, yakni guru menyediakan berbagai sumber, metode, dan lingkungan belajar yang mendukung siswa untuk belajar secara aktif dan mandiri. Selanjutnya yaitu ada karakter disiplin. Karakter disiplin sendiri pada penelitian kami yang pertama yaitu ada tepat waktu. Nah, dalam literasi pagi ini diharapkan selalu hadir dan memulai kegiatan sesuai jadwal sebagai bentuk tanggung jawab dan kedisiplinan. Yang kedua yaitu cepat, yang mana siswa diharapkan untuk tanggap dan sigap dalam melaksanakan tugas atau menanggapi instruksi, menunjukkan keseriusan dalam belajar dan bekerja. Nah, yang terakhir yaitu ada literasi pagi, yang mana pertama yaitu ada membaca. Kegiatan membaca itu buku atau teks untuk meningkatkan pemahaman dan minat baca siswa sejak pagi. Yang kedua ada menulis, yaitu dengan menuliskan ringkasan, pendapat, atau hasil bacaan sebagai bentuk ekspresi dan penguatan literasi. Dan yang ketiga ada diskusi, yaitu bertukar pikiran dan pendapat secara aktif untuk melatih kemampuan berbicara, berpikir kritis, dan menghargai sudut pandang orang lain. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan media dari kelompok kami. Dan untuk presentasi kelompok kami mungkin hanya sampai di sini saja.
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak sih? Sudah, Wes ya.